Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas karunia kebangkitan Putra-Mu Yesus. Semoga kami mengalami kasih Kristus di mana Yesus berkorban untuk kami. Ya Roh Kudus, biarkanlah mulut kami, biarkanlah gunakanlah mulut kami, pikiran kami, kata-kata kami, sehingga mereka yang mendengarkan tersentuh dan terjamah oleh Kau dengan sabda Putra-Mu Yesus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, kerap kali satu kata saja membuat kita lebih mengerti dan menghayati. Dalam Injil hari ini dikatakan betapa besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia memberikan kepada kita Putra Tunggal sendiri. Kata betapa, sungguh Kristus sungguh bangkit. Betapa menegaskan, menguatkan, meneguhkan bahwa peristiwa Paskah itu bukanlah kabar bohong, bukanlah kabar sekedar kabar biasa, bukan sekedar kabar gembira biasa, tetapi sungguh-sungguh memberikan sesuatu realitas akan cinta Allah yang begitu besar kepada kita manusia. Jadi kalau kita menyanyikan lagu Sungguh Bangkit Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus itu sungguh suatu yang real, yang konkret, yang nyata. Artinya apa? Yesus memberikan fondasi, memberikan fundamen yang besar, memberikan dasar, akar ya, kehidupan kita. Ya, bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan hanya sekedar yang alami yang biasa, tapi yang ilahi, sungguh besar. Maka Yesus bukan hanya nabi, maka Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi sungguh Allah dan sungguh manusia. Dua karakter, dua pribadi Yesus dalam satu diri Allah, dalam diri pribadi Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita mau menyadari itu anugerah yang tak terkira, tak terlukiskan, dan tak terbayangkan, dan menjadi misteri yang tak bisa diselami oleh manusia. Misteri kehadiran Allah, misteri cinta kasih Allah. Dan cara Tuhan untuk datang kepada kita hampir tidak mungkin kita mengerti dengan akal budi kita. Dengan peristiwa penderitaannya yang wafatnya di salib dan dimakamkan dan sekarang. Dan itu pula yang tidak dimengerti oleh Nikodemus, seorang Yahudi, yang seorang pemimpin Yahudi, seorang guru Yahudi. Gak bisa. Dan inilah maka kita melihat bahwa anugerah rahmat Paskah itu rahmat di mana mata batin kita, ya, mata hati kita, seluruh diri kita memahami keselamatan itu dengan bentuk dan cara yang tak dapat dibayangkan oleh pikiran dan hati manusia. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mendatang, Tuhan yang memberikan rahmat itu. Maka dalam pemahaman gereja Katolik, segala sesuatu yang baik, yang indah, yang mulia berasal dari Tuhan. Rahmat itu sudah di sana. Rahmat khusus, berkat itu sudah di sana. Ya. Maka kita melihat segala sesuatu yang indah, yang mulia selalu berasal dari Allah. Tak pernah datang dari manusia. Dan itulah kesadaran kita sebagai orang Katolik, ya. Santo Agustinus menegaskan itu sekali lagi. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia. Maka itu juga mengandaikan dari kita bahwa manusia, ya, tidak mampu dan tidak berdaya. Tuhan mau datang kepada kita, kasihnya kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kasihnya kepada kita apa? Supaya kita kembali kepada martabat kita yang luhur, martabat kita yang sejati, martabat kita sebagai putra Allah. Nah, bagaimana kita mengerti martabat kita sebagai putra Allah? Dibaharui kembali. Coba kita perhatikan dalam kitab Kejadian, saya selalu mengatakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa bergaul dengan akrab, dengan dekat, memandang Allah dari muka ke muka. Ya, Tuhan, kita tidak malu dengan kekurangan dan keterbatasan kita, tidak malu dengan apa diri kita. Dan orang kita bicara dengan Tuhan seperti kepada teman dan kepada sahabat.
Itu martabat kita yang luhur dan mulia. Dan karena dosa manusia pertama, maka itu dihancurkan oleh dosa, oleh iblis, oleh Lucifer, sehingga kita tidak bisa bergaul dengan Allah dengan baik. Nah, disitulah dengan Yesus Allah menjadi manusia, dia membongkar, menghancurkan, menggilas kuasa maut, menghancurkan neraka. Nah, supaya kita bisa bergaul akrab lagi dengan Tuhan. Karena itulah bisa kita mengerti kenapa Santa Teresa Avila mengatakan bahwa doa itu adalah perjumpaan dengan sahabat, percakapan dengan sahabat, dari Allah kepada manusia, dari manusia kepada Allah, dari bapa kepada anaknya, anak kepada bapa, persahabatan, kedekatan, keakraban, keintiman. Jadi dengan kata lain, Santa Teresa melihat kembali ini adalah anugerah Paskah, anugerah yang diberikan kepada kita sebagai seorang Kristen, sebagai kami sebagai orang Karmelit, bersyukur bahwa kita disadarkan kita ini anak yang punya sahabat, yang berrelasi dengan Allah sebagai sahabat. Dan itu bisa terjadi karena Roh Kudus. Maka selama doa kita masih doa yang mengambang, yang tidak dekat, intimate conversation with God. Jadi konversasi, kesakapan yang akrab dengan Tuhan. Selama belum sampai ke sana, mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita mohonkan rahmat. Datanglah Roh Kudus. Dan itu terjadi pada diri Maria, itu terjadi pada diri Santo Yosef, itu terjadi para kudus semua yang dekat dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tuhan hadir, Tuhan dekat. Jadi sekali lagi, saudaraku terkasih, kedekatan dengan Tuhan itu bukan hanya nanti. Dan itu dalam tradisi kita sebagai seorang Karmelit, dalam salah satu naskah kuno Karmelit, ya, kebersatuan dengan Allah bukan hanya nanti setelah kita wafat, tapi sudah dimulai sekarang, meskipun kepenuhannya nanti kemudian. Dalam kitab yang kita sebut dengan kitab rahib-rahib perdana, rahib-rahib pertama, disitulah para Karmelit melihat, sebagai seorang Karmelit melihat bahwa persatuan dengan Allah, keakraban dengan Allah bukan hanya nanti setelah kita mati, tapi sudah dimulai sejak sekarang. Nah, itulah yang saya mengatakan. Jadi kerahmat Paskah itu adalah membawa kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah sahabat Yesus. Yesus adalah sahabatku, aku adalah sahabat Yesus. Dan kita bisa berdialog dengan akrab dengan Yesus. Semoga Anda dan kita semua di masa Paskah ini merasakan dan mengalami kedekatan, keakraban dengan Yesus sebagai sahabat. Anda ada sahabat Yesus. Dan Yesus sahabat Anda. Bercakaplah dengan penuh kasih. Semoga Roh Kudus memberkati Anda, mendorong Anda untuk semakin dekat dan menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda sehari-hari. Tuhan berkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.